disampaikan oleh ketua panitia. Kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan Bapak Lurah Konomulyo. Kemudian yang acara yang ketiga yaitu acara inti pengajian umum bulanan. Acara yang keempat lain-lain, dan yang terakhir penutup. Agar tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara malam hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua sambutan yang pertama akan disampaikan oleh ketua panitia pengajian umum bulanan kepada Bapak Insiran. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Saderengipun acara menika kita lajengaken dumateng panjenenganipun Ustadz Kyai Haji Umar Fakiuddin sageta nambahan raos iman kita wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan salajengipun wonten ing kesempatan dalu punika nglajengaken pengawasan rutin kita wonten ing wulan kepengker nggih menika insyaallah wonten ing dalu punika bulan kedua kita nindakaken utawi ngawontenaken pengawasan rutin kita wonten ing Bali Dusun Kenangomulyo. Dados wonten ing angka sepindah menika perlu dipun mangertosi para jamaah sedaya bilih panjenengan ingkang sampun nderek nyumbang wontenipun bencana alam wonten ing Lombok menika total ingkang sampun terkumpul 32.650 juta. Dados sedaya menika totalipun mlempak 3 doso kalih 650.000. Lan ingkang sampun dipun transfer menika 26 juta rupiah. Menika kangge peralatan MCK wonten ing Lombok kalian mundhut genset wonten ing mriku. Terus kangge kepetahanipun sedherek kita ingkang wonten ing Lombok. Lan salajengipun nggih kula minangka wakil panitia ngaturaken matur sewu sembah nyuwun dumateng para jamaah sedaya ingkang sampun nderek nggih menika kangge nyumbang wonten ing Lombok punika. Nggih mugi-mugi kita menika tetep peduli dumateng sedherek kita ingkang terkena bencana wonten ing mriku panggonan. Lan salajengipun nggih semanten iki matur suwun dumateng saking Pondok Pesantren Nurul Huda Kenangomulyo kalian saking Madrasah Ibtidaiyah Kenangomulyo ingkang sampun bantu meringankan bebanipun sedherek kita ingkang wonten ing Lombok. Lan kaping kalihipun kula aturaken matur suwun dumateng ibu-ibu jamaah pengawasan RT Gangsal nggih semanten ugi nderek berpartisipasi utawi bantu meringankan bebanipun sedherek kita wonten ing Lombok menika. Dados perlu dipun mangertosi bilih
ingkang langkungipun 26 yuta menika insyaallah kelebihanipun badhe dipun beto nggih menika sederek kita saking Yayasan Ar-Rahmah Yasira. Insyaallah benjing Selasa menika berangkataken relawan 3 dateng Lombok. Insyaallah terbangipun jam 3 enjing. Dados menika hari Selasa sampun persiapan berangkat terbang jam 9 enjing kerang langkung. Pramila saking punika dados arta ingkang taksih kelebihan saking 3 dasa kalih menika kala wau badhe dipun beto sederek kita ingkang relawan wonten ing mriku pampinan. Nggih mugi-mugi kanca-kanca saking Yayasan Ar-Rahmah Yasira ingkang derek relawan wonten ing mriku tetep dipun paring kesehatan, keimanan wonten ing ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Lan saged bantu sederek kita ingkang wonten ing mriku. Lan saklajengipun wonten ing kasempatan dalu punika kula pilih wonten ing wulan kepengker menika sampun kawontenaken door prize ingkang arupi kambing. Menika Mas Ajis tolong fotonipun dados kala wulan kepengker menika wonten ing Balai Dusun menika sampun ngawontenaken door prize ingkang arupi kambing. Menika pikantuk panjenenganipun Mas Budi Utama. Mas Budi saking dusun Purworejo Dukuh Jajar. Menika dados ingkang angka kalih menika wekdal pengaosan wonten ing dalemipun Bapak Sambong nggih menika ingkang pikantuk menika Bapak Supono Desa Purworejo ugi. Pramila saking punika nggih mugi-mugi wontenipun pengaosan ngawontenaken door prize menika kala wau saged berjalan lancar ngantos benjing kita ngawontenaken pengaosan. Pramila saking punika dumateng para bapak ibu ingkang kagungan usaha punapa kemawon, lah menika mbok pilih badhe nderek bantu kelancaranipun pengaosan wonten ing dalu punika. Panitia menika nyumanggaaken nggih meneng arupi punapa kemawon. Kripik tempe napa-napa menika panitia nyumanggaaken. Dados saking perusahaan senajan perusahaan alit menika panitia tetep nampi mbok pilih panjenengan badhe nderek-nderek lancaraken acara wonten ing dalu punika. Dados boten mbatesi nggih menapa menika boten. Kathah nggih langkung sae alhamdulillah. Nggih mugi-mugi sedaya ingkang sampun nderek door prize wonten ing dalu punika lan kula wingi nggih saged lancar usahanipun lan barokah ingkang dipun hasilaken. Mbok bilih mekaten sekedhik ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi menapa ingkang sampun kula aturaken menika bermanfaat dumateng kula lan dumateng para jamaah sedaya. Mekaten bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah kepada Bapak Misiran. Selanjutnya sambutan yang kedua akan disampaikan Bapak Kepala Desa Konongomulyo kepada Bapak Heri Suwarno. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Ustadz Umar Wahyudin, ingkang kula hormati sedaya bapak Kiai ingkang rawuh
wonten ing dalu punika boten saged kula sebut setunggal per setunggalipun Bapak-bapak ketua yayasan, semua yang ada di Kenongomulyo dan yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati, ugi Bapak Ibu ingkang sampun rawuh wonten ing dalu punika, wonten kesempatan ingkang sami punika monggo kita tansah mujudaken syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala bilih wonten ing dalu punika kita tansah pinaringan kesehatan ugi kesempatan rawuh wonten ing dalu punika saperlu nggih menika ngrawuhi acara rutin pengaosan bulanan wonten ing kantor dusun punika. Salajengipun selawat ugi salam mugi-mugi Allah limpahkan dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penuntun umat ugi Nabi ingkang kututunggu sawadipun wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin. Salajengipun Bapak Ibu ingkang kula hormati, perlu kita syukuri bilih wonten ing dalu punika kita tetep pikantuk hidayah lan taufik dados awake piyambak menika ngertos janjane aslinipun ngertos menawi pengajian menuntut ilmu silaturahim menika sae, tapi nyuwun sewu kadang tiyang niku ngertos tapi boten pikantuk taufik, boten kersa rawuh. Terutama nyuwun sewu sing sekedhik bapak-bapak, sing kathah niki bapak-bapak kathah sing ing luar Kenongomulyo juga. Nyuwun sewu ibu-ibu kathah jamaah yasian, lah tolong bapake dipun ajak nderek pengaosan. Wong imamipun mawon boten wonten, lah mangke terus pripun? Kan ngeten. Tolong mangkene untuk pengajian selanjutnya untuk bulan berikutnya monggo dah Bu, bapakipun sekalian dipun ajak teng kantor mriki sak perlu derek mirengaken pangaosan. Ngaten Bu nggih? Matur suwun. Lan salajengipun dumateng Bapak Ketua Panitia, kula selaku Kepala Desa tetep kula nggih matur suwun. Saya mengapresiasi yang sedalam-dalamnya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya salut sekali, saya mendukung dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Sewaktu-waktu kantor desa dibutuhkan, tetap monggo. Sewaktu-waktu monggo demi kebaikan masyarakat saya. Jadi nyuwun sewu, pada malam hari ini sebenarnya saya sudah membuat undangan kantor untuk rapat. Tapi karena Pak Ketua kemarin tumbah nyuwun sewu niku mangke malam Sabtu ajeng pangaosan. Nggih pun Pak Kamis mboten napa-napa. Bu cari kula undure sekedap rapat diundur demi kebaikan masyarakat Kenongomulyo. Makanya pun boten cah kuatir Pak Kamis, sak wanci-wanci kalau toh memang kantor desa dibutuhkan demi kebaikan masyarakat Kenongomulyo, saya sangat setuju dan mempersilahkan sewaktu-waktu. Lan salajengipun yang terakhir Pak Kamis nyuwun sewu, kalau toh pengajian ini setiap bulan nyuwun sewu lurahe pun boten sah nyambut boten napa-napa. Sing penting niku pengajiannya Pak Ustaz. Kan ngaten. Nah, ngaten. Mangke untuk ke depan kula boten sah nyambut boten napa-napa, monggo acaranya waktunya tidak terlalu panjang ke ingkang rawuh saged midhangetaken mengke boten terlalu malam. Kula kinten menika sampun cekap menawi wonten atur kawula ingkang kirang pas kula nyuwun ngapunten ingkang saageng-agengipun. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan kepada Bapak Kepala Desa Kenongomulyo. Sebelum kita memasuki acara inti, kita
bagikan door prize dulu gitu. Menawi mungkin wonten ingkang radi ngantuk-ngantuk, wonten ingkang radi bosen napa pripun, muga-muga saged semangat mulih. Kepada Bapak Sucito, monggo dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita semua bisa hadir di acara pengajian bulanan. Jadi saya langsung saja karena sudah malam. Untuk door prize pada malam hari ini yaitu dipersembahkan oleh nasi goreng Lumitu 2 Bapak Muji, tepatnya berada di depan musola At-Taqwa. Ini ada 5 voucher berisi 2 porsi nasi goreng. Untuk yang pertama, bagi jenengan yang rawuhnya tempat tinggalnya paling jauh, paling utara, mohon ngajuk. Yang paling jauh, paling utara. Pundi? Paling utara. Takeran. Pundi Pak? Baik. Pojok. Paling ler. Baik. Napa wonten lore malih? Panitia tidak boleh, Mas. Peraturannya tetap panitia dan keluarga tidak boleh. Kemudian keputusan panitia tidak boleh diganggu. Bukan. Nyun sewu, paling ler. Pundi nika? Baik. Kemudian yang paling selatan, Damjati. Uka-uka Damjati. Pundi pojok? Pojoknya pundi jenengan? Niki nggih pojok to? Kidul ndi neh? Nggih, pojok. Ora. Oh, ya. Kemudian yang paling timur. Paling jauh paling timur. Sakelit. Etan kali wonten? Iya. Berikutnya yang keempat. Jadi paling barat. Nggih. Ibu ini kamu di? Ngariboyo. Nggih. Pak siapa ini? Pak tetap kalah nggih kali Ngariboyo. Tetap akeh Ngariboyo. Kemudian yang tadi sholat subuh berjamaah yang di atas 50 tahun. Oke, banyak loh. Saya naikkan yang di atas 60 tahun. Berarti yang 50 tadi, yang di bawah 60 turun. Antum pinten? Oh, tesih kata. Saya naikkan yang sholat subuh ini 2 voucher Padang Pi, Napa? Di atas 65. Kok saya akeh? Naikkan lagi ke angka 70. Kayak karek anu piye ya? Unggah nih di angka 73. Oke, Bapak berdua ya, ibu-ibu mboten wonten. Mboten wonten.
Yang satu ini voucher 1 kilogram. Yang saya tadi bapaknya ini sama Rio. Oke. Kemudian jadi ini dari nasi goreng Pak Muji. Insya Allah ini rasanya luar biasa, gitu. Maknyus tenan. Nek jenengan boten percaya, kula seneng nek jenengan boten percaya berarti sesuk padha tuku rono, gitu. Kemudian berikutnya, adakah yang malam hari ini untuk ibu-ibu, yang pada malam hari ini hadir sedang hamil? Nanti dapat voucher periksa gratis di klinik Bidan City. Ada enggak? Ibu-ibu? Saya tidak tanya bapak-bapak loh, guys. Isin nakae. Pribon wonten? Tidak ada. Berarti program KB berhasil, Pak Lurah. Bapak Ibu, untuk season pertama cukup. Jadi nanti masih ada ayam goreng, kemudian masih ada yang agak besar tadi dari pasir indah. Untuk sementara saya cukupkan dulu, nanti kita akan lanjutkan di season kedua dan kita akan dengarkan acara inti pada malam hari ini. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun? Purun mulai. Semoga dengan surprise tadi yang ngantuk tambah seger dan yang seger tambah semangat. Selanjutnya kita memasuki acara inti yaitu pengajian umum bulanan. Tema yang akan diusung pada malam hari ini adalah 3 rahasia kesuksesan para nabi. Ternyata para nabi itu kalau dalam satu riwayat disebutkan sampai ribuan, dan para rasul kalau di Al-Quran ada 25. Dari sekian ribuan itu ternyata hanya 3 rahasia kesuksesan. Apa itu rahasianya? Mari kita dengarkan. Kepada Ustadz Umar Fakihudin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyu la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma asrah sudurana wa tazawwaz an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allah fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Amma ba'd. Yang kami muliakan para kiai, para ustaz, ulama yang semoga Allah menjaga mereka, hafidhumullah. Bapak Kepala Desa yang saya hormati, mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah SWT dan dimudahkan urusan-urusannya, serta Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dicintai oleh Allah SWT dan dibarokai oleh Allah SWT.
Alhamdulillah Allah memperjalankan kita di tempat yang mulia ini. Sejak awal langkah panjenengan dari rumah itu sudah dihitung fi sabilillah. Semua menjadi saksi akan kebaikan panjenengan sampai debu yang menempel di sandal, di kaki, di kain. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ketika sudah sampai di hadapan Allah, kita butuh banyak saksi yang menandakan kita ini pernah di jalan Allah. Bisa jadi saksinya yang hidup, bisa jadi adalah makhluk yang lain. Kursi yang kita duduki akan bersaksi, balai desa ini akan bersaksi, debu-debu yang menempel di tubuh kita juga akan bersaksi. Ketika akan diseret oleh malaikat, mereka akan menjerit, ya Allah, mereka ini pernah lelah di jalanmu ya Allah. Mereka pernah terkantuk-kantuk, mereka pernah berjuang untuk memenangkan acara, yaitu mengkaji ayat-ayatmu ya Allah. Ini yang kita tunggu-tunggu. Maka memang berat, saya setuju. Memenangkan acara seperti ini tidak mudah. Acara TV juga menarik, acara janjian dengan yang lain juga menarik, bersama keluarga juga menarik. Tapi karena ada harapan besar, semua kita ada finish akhirnya, dan finish akhir kita adalah kematian. Mereka yang tidak mengira perjalanan hidup ini adalah perlombaan bakal kecewa. Saya setuju betul banget. Begitu sudah jatuh tempo waktunya, malaikat datang, finish akhir kehidupan, tahu-tahu dia menjerit dengan histeris, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah mungkin dipun tambahi perpanjangan waktu. Walaupun cuma 1 menit, walaupun cuma 2 menit, untuk apa? La as-sadaqah aku minas sholihin. Saya akan menambah sedekah, saya akan menambah amal soleh saya yang kurang untuk bekal bertemu denganmu ya Allah. Mahal Bapak Ibu, mahal. Kalau ada waktu, sembari kita nengok saudara tetangga yang sakit di rumah sakit, atau khusus di ruang ICU, itu untuk tempat kita mengenang dan merenung. Saya termasuk yang suka ke rumah sakit untuk melihat ini. Jadi untuk kita bisa introspeksi dan muhasabah. Maka kita hadir seperti ini bareng-bareng biar sama-sama menyemangati satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada manusia yang lebih sukses melebihi para nabi. Nama mereka diabadikan. Kamula minar rijali katsirun. Yang sempurna dari laki-laki itu banyak. Siapa yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu? Para nabi. Prestasi manusia tidak pernah ada yang lebih mengungguli para nabi. Maka mereka diabadikan, umurnya akan selalu bertambah seiring diceritakan dari waktu ke waktu. Dan tidak ada manusia yang ujian hidupnya lebih berat daripada para nabi. Saya tak cukup berdiri, saya tidak kelihatan. Saat bin Abi Waqqas sahabat Rasulullah bertanya, ayyun nasi asyaddu balaa, ya Rasulullah, manusia mana yang paling berat ujiannya? Rasulullah bersabda, al-anbiya, para nabi. Ujian terberat kita tidak ada apa-apanya dibanding ujian para nabi. Kalau para nabi itu dengan ujian terberat sukses, kemudian kita belajar dengan membaca Quran, apa yang menjadi sebab suksesnya mereka?
kita bawa dalam kehidupan kita, pasti sukses. Ada Bapak Ibu yang ujiannya lebih berat daripada Nabiullah Yunus? Angkat tangan yang lebih berat. Ada yang pernah ditelan ikan? Ikannya yang kita telan. Ada yang pernah ditelan tongkol? Betul-betul kepikir. Nabi Yunus itu ujiannya. Ini salah satu nabi. Kita belum cerita nabi-nabi yang lain. Semua kisah hidup kita itu kalau dicari di Quran ada contohnya. Kisahnya para nabi. Maka diceritakan dari 25 nabi dan rasul itu semua untuk kita. Mau masalah apa saja ada. Penjenengan mau nyontohkan masalah apa? Hutang ada, keluarga ada, urusan cinta juga ada. Pemain jadi bagus. Ada semuanya. Nabiullah Yunus itu dilempar ke laut malam yang gelap, masuk ke dalam lautan, langsung di dasar ditelan ikan. Itu 3 gelap. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Bapak Ibu pernah merasakan hidup gelap? Kan pernah kata ngomong gimana Pak masalahnya dan nasib Allah gelap. Itu baru 1 Pak. Nabi Yunus 3 gelap. Dulu manitara berat. Yang lebih berat lagi keluar dari logika kita, 40 hari di dalam perut ikan, tidak makan, tidak minum, hidup. Pernah nggak kita mengangkat tema ini? Andai kata kita belajar betul-betul kisah Nabiullah Yunus saja, banyak yang selesai dari masalah kita. Tapi rata-rata nggak sadar. Umpama hasil pengajian ini hanya kisah Nabiullah Yunus, itu sudah cukup sekali. Nabiullah Yunus itu diajarkan oleh Allah 1 kalimat. Kalimat itu diulang-ulang selama 40 hari dan masalahnya selesai. Lah kok ada Bapak Ibu punya masalah mengulang kalimat yang diulang Nabiullah Yunus selama 40 hari dan tidak selesai? Kepala tangan. Sampai hari ini saya belum bertemu orang yang istiqomah betul mengulang kalimat Nabiullah Yunus diulang-ulang siang malam selama 40 hari. Apa sih kalimatnya? Hafal Bapak Ibu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sampun pernah praktek Bapak Ibu. Sampun ya. Pengen pintar. Buana banyaknya berapa? 100. 100 itu sedikit. Saya pokoknya sudah ulang-ulang sebanyak-banyaknya itu sedikit. Kalau saran saya nggak usah banyak-banyak dulu. Kalau memulai paling ya sehari 1000 kali saja. Nggak usah banyak-banyak. Kalau kuat lebih dari 1000, naikkan 2000, 3000. Coba selesai kan? Dulu para sahabat itu sempat meragukan, ya Rasulullah, menika khusus kangge Nabiullah Yunus mawon, napa umum menggahipun tiang-tiang beriman? Rasulullah menjawab, kamu baca ayatnya terusannya. Sebagaimana Allah selamatkan Nabiullah Yunus, wa kadzalika nunjil mu'minin, kami selamatkan pula orang-orang beriman kalau berbuat sama. Kisahnya masih ada, doanya masih ada, semuanya masih utuh di hadapan kita. Itu solusi untuk kita semua. Memang pengajian kita setiap bulannya itu mendesain bagaimana menginformasikan kepada panjenengan sebuah ilmu dipraktekkan, harapannya masalah demi masalah selesai. Saya tidak tahu kapan nanti saya minta kepada panitia, judulnya adalah cara gampang bayar hutang. Undang yang banyak. Dulu kami adakan di Temanggung itu penuh balai kota. Jawabannya ternyata sederhana. Cara gampang bayar hutang dibayar.
dibayar selesai. Masalahnya ada yang untuk bayar enggak? Nah, itu baru kita cerita satu persatu sampai kepada kenapa kita berhutang. Ternyata masalahnya bukan enggak punya uang, masalahnya di pikirannya itu selalu terpikir hutang. Jadi memang merencananya itu sudah hutang, akhirnya yang di sini datanya pokoknya hutang. Kalau tidak percaya, boleh nanti dicek pikiran kita itu dibuka. Ternyata isinya itu semua. Kalau tiba-tiba butuh uang 5 juta, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Hutang sopo ya? Nah, langsung tahan mikirnya begitu ya. Kalau tiba-tiba ada sesuatu butuh 10 juta, mikirnya apa? Digolek sabetan sopo ya? Serempetan sopo ya? Itu bahasa Semarang, tidak tahu bahasa sini paham atau tidak. Serempetan itu nyerempet oleh silian, nyerempet lagi oleh silian. Itu kalau jumlah utangnya sedikit, kalau banyak tabrak sisa. Tapi kita tidak bahas itu, suatu ketika kita bahas, mumpung sudah ada slide-nya seperti ini. Saya butuh slide sehingga Bapak Ibu bisa lihat. Terakhir saya adakan di Masjid Agung Karanganyar, berlimpah juga yang datang. Ternyata senang kalau dibahas tentang masalah hutang. Nomor 1 masalah di semuanya ini, hutang. Apa rahasia para nabi sehingga mereka itu sukses? Termuat di surat Al-Anbiya ayat 90. Jadi kalau Bapak Ibu ragu yang kami sampaikan benar enggak, ada rujukannya enggak, ada referensinya enggak, panjenengan kuntur lihat surat Al-Anbiya ayat 90. Hari ini bawa Quran, lihat ayat 90 Al-Anbiya. Catat dulu, bawa HP langsung dicari, bener enggak? Setelah Allah berkisah tentang para nabi, jumlahnya lebih dari 10. Dikisahkan mulai runut Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Nuh, Nabiullah semuanya. Dan terakhir yang dikisahkan sebelum 90 adalah Nabiullah Zakaria. Kisahnya Bapak Ibu sudah sering diulang-ulang. Usianya 100 tahun, istrinya 80 tahun, bertahun-tahun sampai usia segitu belum punya keturunan. Nangisnya Nabiullah Zakaria, susah dan sedihnya, ya Allah, yang mewarisi solehnya saya siapa? Yang meneruskan doa saya siapa? Bertambahnya anak dan keturunan sesungguhnya adalah penyambung umur Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibunya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tiap jam 3 itu diangkat tangannya, tiap habis azan itu diangkat tangannya. Ibu juga seperti itu. Yang meneruskan berdoa seperti ini siapa? Doanya anak sampai ke bapak. Dikabulkan Nabi Zakaria. Kemudian disebutkan rahasia para nabi itu ada 3. Nomor 1, innahum kanu yusari'una fil khairat. Para nabi itu bisa selesai dari seluruh masalahnya adalah mereka suka bersegera dalam kebaikan. Jadi kalau panjenengan pengen tahu secepat apa saya selesai dalam masalah saya, secepat apa panjenengan merespon kebaikan. Tahu-tahu di WA datang, di HP datang, undangan pengajian bulanan, insya Allah langsung. Hayya shalah, langsung berangkat. Cepat merespon kebaikan. Bapak Ibu yang mau jadi sponsor acara untuk Doorpress, saya lho usahane nopo? Dereng wonten. Itu sponsor nopo? Pokoke ora jelas iki. Wis semangat. Benjang wonten kerja bakti siap. Benjang wonten besok rumah sakit siap. Kita nyambut terus ini. Karena kami punya kisah belum lama isi pengajian di sebuah perumahan Geraha Pesona. Ada bapak-bapak yang pernah hutang itu 2 rumah. Saya kok begitu terkagum, beliau ini dalam waktu 1 tahun kok bisa menyelesaikan hutang. Apa yang panjenengan lakukan? Saya itu bisnisnya jual beli mobil. Nah, setiap saya punya dagangan mobil,
telinga saya buka tajam-tajam dan lebar-lebar. Kalau ada tetangga yang sakit, saya sempat segera ke sana. Saya saja yang bawa ke rumah sakit, pakai mobil saya. Kalau ada yang butuh diantar ke stasiun, pakai mobil saya aja. Kalau ada yang butuh jemput di terminal, mobil saya saja. Kenapa harus begitu, Pak? Biar kepake dalam kebaikan, mampu pahala. Mobil dagangan yang mampu pahala niku laris. Mulai ya pantes sih. Ngertinya orang sikap banget, cepat sekali yang baik. Maka kembali ke kita, ketika merespon kebaikan itu kayak apa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu digelari Abu Bakar, dan kemudian Rasulullah menyebut andai kata seluruh manusia ini imannya ditaruh di satu timbangan, Abu Bakar As-Siddiq pada timbangan satunya lagi, itu masih berat timbangan iman Abu Bakar. Gimana sih kisahnya? Pada subuh Rasulullah menyemani salat subuh, selesai salam, Rasulullah balik melihat kepada jamaah bertanya, siapa yang pagi hari ini sudah besuk orang sakit? Sahabat Umar bin Khattab protes, ya Rasulullah menikah pada subuh, orang keluar dari rumah untuk sholat subuh, lah kapan sempatnya kita untuk besuk? Abu Bakar katakan, saya ya Rasulullah keluar dari rumah mau sholat subuh, lah kok kepikiran ada tetangga yang kemarin sakit, saya ke sana sekaligus besuk dan sekaligus ngajak ke masjid untuk sholat subuh. Menang. Siapa yang pagi hari ini sudah bersedekah? Sahabat Umar bin Khattab protes, ya Rasulullah menikah ba'da subuh, lah kapan sedekahnya? Abu Bakar angkat tangan lagi, saya ya Rasulullah keluar dari rumah ada pengemis, saya masuk lagi ke rumah kemudian saya kasihkan. Nah itu kan kebetulan toh. Kita sudah sering melihat kebetulan itu. Tapi setannya pintar. Ada yang kisah kepada saya, berangkat naik motor, di kantongnya ada 10.000. Begitu berhenti di traffic light, terus Bapak Ibu traffic light, lanjut. Ada pengemis di kelihatan kasihan banget, langsung ada niatan, saya akan kasihkan 10.000 ini kepadanya. Setan tidak terima. Setan opo kudu kabeh. Dia tidak dihindarkan dari amalan sedekah, tapi ditunda beberapa saat. Tolong dipertimbangkan, 10.000 itu maksudnya bisa juga untuk bensin 1 liter lebih. Kita tegese yo kena nggo anake 2 dino. Lagi mikir terus, tahu-tahu lampunya hijau. Gimana Bapak Ibu, apa yang dilakukan? Apakah gerakan cepat ngambil 10.000 kemudian ngasihkan, atau gerakan yang lain? Yang dipilih gerakan gas. Gak jadi sedekah. Hanya beberapa detik tahu bocor. Bawa minggir ke tukang tambal ban, selesai tanya, pinten Pak? 10.000. Komentarnya apa? Kalau komentar orang yang tidak paham, alhamdulillah saya bawa uang 10.000 sehingga bisa bayar tambal ban. Ini sing boten pinter. Kalau yang pinter, duhai, andai kata 10.000 itu untuk sedekah, nggak bakal kejadian bocor. Seseorang dilindungi oleh sedekah. Sedekah itu sebenarnya protek, perlindungan dari kita. Yang banyak sedekah di dunianya, dijaga di kuburnya, dijaga di akhiratnya. Sampai Rasulullah berpesan, ya ma'syara nisa, wahai para ibu-ibu, hendaklah engkau buat jarak antara dirimu dengan api neraka, walaupun dengan sebutir kurma yang kamu sedekah. Perbanyaklah sedekah. Ini nomor 1. Secepat apa panjenengan ingin
memiliki solusi tercepat dalam kehidupan itu diukur seberapa cepat panjenengan menyambut kebaikan. Semakin cepat, semakin solusi juga cepat didapat. Lah para nabi itu begitu datang wahyu praktek, datang praktek, datang praktek. Nomor satu, nomor dua, karena waktunya cepat sekali. Saya lihat jam terus tadi di peseni panitia, jangan malam-malam Ustaz, bahaya. Ya, terus. Nomor dua, wayat keunana raghaba wa rahaba. Para nabi itu selalu berdoa dalam kondisi harap dan cemas. Para nabi itu sedikit-sedikit berdoa, sementara kita berdoanya sedikit. Hanya beda sedikit Bapak Ibu. Nggih napa mboten? Berangkat ke sini panjenengan sudah berdoa berapa? Mestinya terus, ya Allah, mudah-mudahan dapat snack. Alhamdulillah. Dibuka kok enggak selera, ya Allah mudah-mudahan snacknya enak, selera lagi terus. Kalau ibu-ibu yang masak, tadi diumumkan nasi goreng enak. Saya beberapa kali dimintai catering, ya, diminta di sana, terus dibeli, terus saya doakan ya, biar cateringnya laris. Saya ajari bagaimana cara membuat masakan paling enak. Caranya adalah ketika kita ngulek bumbu, ngasih bumbu, berdoalah, ya Allah mudah-mudahan yang menikmati masakan saya ini enak, terasa di lidah dan ketagihan. Laris. Itu dibumbui kayak apapun, kalau Allah membuat lidahnya itu nggak enak ya nggak enak. Enak secara pengakuan dia. Ternyata yang sedang mampu itu belanja jajan tempat kita sariawan ya. Enak tuh, cocok. Ternyata yang mampir singgah ke tempat kita begitu sampai ke situ mules nggak enak. Allah yang membuat enak. Jadi ini resepnya ternyata. Sedikit-sedikit berdoa. Kalau perlu perbanyak terus berdoa agar tergantungnya kepada Allah itu terus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seorang ibu bercerita, dia sudah siap membuat masakan, rencananya mau dikasihkan kepada panti asuhan. Begitu sudah disiapkan di mobil, ternyata mobilnya pickup. Tahu tuh turun hujan. Kalau kita kan ngomong, ibu ini enggak dilihat langit, ya Allah hujan milikmu. Turun sebagai rahmat bagi hamba. Banyak yang membutuhkan ya Allah, tapi aku pengen membawa makanan ini sampai ke panti asuhan. Ya Allah tahanlah hujan sebentar sampai saya sampai di panti asuhan. Nanti kalau sudah sampai di sana silahkan kalau mau diteruskan hujannya. Bapak Ibu berhenti. Oh paham ya dijak ngomong? Ya paham lah. Kita nggak ngomong sama hujannya, kita ngomong sama yang nurunkan hujan. Yang nurunkan siapa? Allah. Allah Maha mendengar. Di batin aja tahu. Begitu berhenti hujan, ngebut sampai di panti asuhan, mobil masuk, makanan diturunkan, beres, turun hujan. Dia lihat lagi ke langit, ya Allah, makasih. Asik kan ya Pak Ibu? Rata-rata orang yang bisa menghadapi masalah itu kalau dia sudah bisa curhat kepada Allah. Waktu curhat paling bagus jam 3 malam. Jadi kalau jam 3 habis tahajud, yang disebut munajat itu panjenengan curhat sama Allah. Ya Allah, aku ini kenapa lah ya Allah? Kok hutang gak lunas-lunas itu apa ya? Apakah saya banyak dosanya ya? Kalau ada jawaban jadi disepakati. Yo, makasih ya Allah. Kok jawab siapa ini ya? Jangan-jangan ada yang lain. Ternyata suami kita, oh coba jawab tuh. Jawabannya langsung konsultasi ini langsung. Tapi semakin kita bisa ngomong sama Allah, itu lapang. Bapak Ibu kalau baca bukunya Happy Trenggono itu pernah punya hutang 60 M. Selesai.
hatinya. Bagaimana meluaskan hati? Ngomong sama yang maha punya, maha kaya. Masalah itu kayak garam satu apa namanya? Sak kotak. Kalau dimasukkan di gelas terus kita aduk, kita minum, rasanya gimana, Bu? Asin. Lah, garam satu kotak kita masukkan di teko, kita aduk, terus kita minum, rasanya gimana, Bu? Asin juga. Dimasukkan di ember, dikasih air, diaduk-aduk, rasanya gimana? Sudah nggak begitu asin. Apa tahu? Ya tahu lah, yang punya ternak kan nyicipi juga kan, mengasihkan ke kamu. Ya, kalau dikasih satu drip, asin nggak? Enggak. Masalah itu sama. Kalau hatinya sesempit gelas, masalah satu saja, asin. Kalau hatinya itu sesempit teko, agak asin. Tapi kalau hatinya seluas ember, nggak begitu terasa. Hatinya seluas drink, nggak begitu terasa. Hatinya seluas lautan, asin banget gitu ya. Salah ngasih perumpamaan. Semakin luas, semakin bisa menampung masalahnya sendiri, dia tampung, masalah orang sekitarnya bisa dia selesaikan. Oh gitu ya. Ngomong sama Allah, ngertinya Allah ini tidak bisa diajak ngomong live. Bisa diajak ngomong live. Semakin kita bisa live, ngomong live itu langsung. Ya Allah, saya kenapa? Tadi saya cerita sore tadi, ada namanya seorang motivator, Jamil Azani. Kalau dilihat di YouTube ditulis Jamil Azani muncul, ini tingkat Asia. Dulu istrinya sakit 11 hari, panas, nggak ketemu obatnya apa. Sakitnya aja nggak ketemu, penyakitnya apa aja nggak ketemu. Keliling dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, tidak ketemu penyakitnya apa. Dan sangat mungkin Bapak Ibu kita ketemu kasus yang seperti ini. Ini nggak tahu sakitnya apa, 10 tahun, 15 tahun, muter-muter nggak ketemu. Terpaksa dokter harus mengatakan ini harus dikasih suntik serum, dan satu serumnya senilai 8 juta, sehari disuntik 4 kali. Pikirannya para bapak mesti duit. Tapi dia minta izin, saya akan sholat dulu, saya akan tanya dulu sama Allah. Dia sholat 2 rakaat, tanya, ya Allah, dosa apa gerangan yang saya lakukan? Loh kok kami diuji kayak begini? Tahu-tahu Allah membawa pikirannya dan ingatannya kepada masa kecil, lintasannya masa kecil sekian tahun. Dia pernah mencuri uang 150.000 milik ibunya di bawah bantal. Langsung ditelepon, ibu masih ingat nggak kehilangan uang 150 di bawah bantal? Apa kata ibu? Ibu tidak pernah lupa sampai kapanpun. Itu uang untuk bayar hutang. Gara-gara itu ibu dipermalukan. Ibu tidak bisa memaafkan siapa yang mencurinya. Anaknya ngomong, Bu, yang mencuri saya. Kalau kamu saya maafkan. Dia minta maaf. Nanti kalau sudah ketemu akan sungkem, akan betul-betul minta maaf. Begitu dimaafkan oleh ibunya, dokter mengatakan sudah ketemu penyakitnya, kanker pankreas. Bayangkan Bapak. Asiknya kita punya Allah itu bisa diajak komunikasi. Ini baru satu kasus. Kami punya cerita banyak tentang hal ini. Sampai orang yang sudah sini itu dilombang. Dia tidak tahu sebabnya apa. Dokter bilang ini harus operasi, sembuhnya susah. Dicek, pernah nggak punya salah sama ibu? Enggak, ingat-ingat lagi. Ternyata kejadiannya sepele. Dokter beliau, daerah Kaliwungu. Hari Lebaran, prakteknya di Jakarta, mudik rencananya, telepon ibunya, Bu, saya mudik sama teman-teman. Oke, disambut sama ibunya. Lah karena di kampung sambutannya nih kudanan.
pecel, masakan ala kampung. Begitu sampai di situ rombongan dokter, anaknya ini malu. Ini orang-orang kota datang ke rumah ibunya kok disuguhi masakan desa. Akhirnya nggak sampai ke rumah, dibelokkan di restoran. Ibunya tahu, jual kapok. Wis tak masake. Aku sudah berkorban. Iku nek bosone sing luwih temen tak rewangi utang pitik. Tak rewangi jaluk-jaluk penikir. Tak rewangi boleh dong. Lah kok jebule ora gelem mampir, malah golek restoran. Kowe arep nemoni apa to, Le? Lobang sih. Makan keluar. Langsung dia sujud di depan ibunya, ya Allah, Bu, saya dimaafkan oleh ibunya, kemudian sembuh. Wayat daunana rohaba. Lihat Bapak Ibu, di dalam Quran itu doa para nabi itu banyak. Untuk siapa doa-doa itu? Itu bukan pajangan, itu bukan bacaan. Itu untuk kita, untuk dipraktekkan. Panjenengan punya masalah apa saja, praktekkan. Dan itu pasangannya dengan rahasia ketiga. Wa kunna, para nabi itu kepada kami, kepada Allah khasyiin, setia. Yang pertama mereka bersegera dalam kebaikan, yang kedua berdoa selalu kepada Allah terus. Yang ketiga setia kepada Allah SWT. Jadi Bapak Ibu jangan cepat-cepat tergoda dengan solusi manusia kalau di Quran masih ada solusinya. Coba dulu resepnya Nabiullah Yunus. Saya akan coba 40 hari ke depan membaca doa Nabiullah Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya akan baca sehari 1000. Kalau perlu sehari 5000. Hasilnya kayak apa? 40 hari kemudian ketemu lagi. Ternyata nggak terbukti, Ustaz. Masih ada resepnya. Masih pakai istighfarnya Nabiullah Nuh. Nah, kok banjir, Ustaz? Ya, banjir rezeki. Nah, itu bagus. 40 hari ke depan istighfarnya Nabiullah Nuh. Tidak terbukti juga. Masih ada resepnya. Masih istighfarnya Nabiullah Adam. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 hari ke depan tidak terbukti. Pakai istighfarnya Nabiullah Ibrahim. Loh kok akeh? Memang daftarnya banyak resepnya. Istighfar enggak mempan, sedekah. Pakai sedekahnya siapa? Ojo sing sedekah khusus dulu, andalan nanti aja yang lain. Oke, pakai sholat. Pengen sholatnya siapa? Anu aja, sholatnya Rasulullah. Oke, kita buka bagaimana sholatnya Rasulullah. Rasulullah itu kalau sholat malam, sholat tahajud mulainya sekitar jam 11. Selesainya dari ini sekitar jam 4. Monggo Bapak Ibu sepakat. Oh ya, betul Ustaz. Nah, panjenengan cari yang mana? Coba cari yang ringan gitu. Ya apalah, apa yang ringan itu apa? Istighfar itu sudah paling ringan dengan nawar. Masalah kita belum seberat masalah Nabi. Maka kalau dikabulkan dengan usaha-usaha ala kita, ya wajar. Belum bisa seperti para nabi, tapi kita yakin solusi kita ini sudah benar didapatkan dari Quran dan itu mengikut para nabi. Itu yang menjadikan kita yakin. Saya tidak peduli masalah panjenengan itu seberat apapun, kami tidak peduli. Kalau para nabi itu selesai masalahnya dengan itu, panjenengan mesti selesai. Cuma mau nggak mempraktekkan itu urusan. Saya ingin Bapak Ibu saestu praktek. Ayo praktek. Kalau sudah ada yang terbukti,
jangan sungkan untuk berbagi kepada yang lain. Yang belum lama bercerita, itu seorang ibu ditinggal suaminya, meninggal. Biaya untuk mengobati sakit suaminya di rumah sakit itu 200 juta. Ya Allah Ustaz, habis-habisan ini Ustaz, saya tidak punya uang ke sana. Kalau sudah hutang sana sini, rumahnya sudah tergadaikan. Apa yang saya harus lakukan? Silahkan dicoba resepnya nanti lulus 40 hari ke depan. 40 hari ke depan dipraktekkan terus. Hari yang ke-40 kurang lebih, saya lupa hari yang keberapa, keluarga dari suaminya ngajak rapat. Keputusan rapat memutuskan bahwa seluruh hutang-hutang suaminya ditanggung keluarga suaminya, dan kebutuhan dia juga dipenuhi dari keluarga suaminya. Masalah selesai dengan sangat cantiknya. Dia yang bermula itu berpikir itu butek blunder, akhirnya itu selesai dengan dimudahkan oleh Allah SWT. Namun menurut saya Bapak Ibu, kadang kita itu pengen selesai masalah itu kurang mantep kalau nggak keringetan. Jenengan pilih mana, kerja keras biar bisa lunas, atau istighfar sehari 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 istighfar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz selama 40 hari. Milih mana Bapak Ibu? Milih istighfar 40 hari atau milih kerja keras 40 hari? Milih mana? Budi Bapak Ibu? Tidak percaya. Paling pulang keluar dari sini mencet Allah. Kayak mau ngerti urusanku, masuk istighfar tok lunas. Kayak lo sing belah titik bendino ora karuan lunas. Kayak lo sing kerja bendino ki ora karuan lunas. Kayak sing duwe tabungan sawah akeh ki ora karuan lunas. Masuk astagfirullah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz lunas. Lah apakah kita ini akan melebihi Nabi? Enggak mungkin. Nabi aja masalah paling berat selesai, kita masih manusia biasa, lebih selesai. Tapi kalau ragu, Allah sesuai dengan yang kita sangka. Allah ngasih rezeki tidak terbatas. Lah kok panjenengan membatasi kuasa Allah, maka rezeki panjenengan seperti yang panjenengan sangka. Maka hati-hati kalau menyangka kepada Allah SWT, karena boleh jadi yang kita dapatkan itu sesuai dengan yang kita sangka. Kayaknya kalau saya ini haji 2 tahun, kayaknya nggak sanggup, jenengan tidak akan sanggup. Kayaknya kalau jumlahnya sebanyak ini setahun saya nggak bisa lunas, panjenengan tidak lunas. Kayaknya nggak mungkin masa 5 tahun kok sudah punya rumah. 5 tahun panjenengan tidak punya rumah. Kayaknya nggak mungkin kita selesai dalam 1 bulan. Panjenengan tidak selesai dalam 1 bulan. Kalau Bapak Ibu bekerja sendiri tidak selesai itu wajar. Tapi kalau panjenengan melibatkan yang maha kuasa, melibatkan yang maha bisa, itu selesainya bukan menurut panjenengan, tapi selesainya menurut Allah Azza wa Jalla. Kita ini sedang menarik Allah SWT terlibat banyak dalam menyelesaikan urusan-urusan kita. Kita butuh sama Allah. Allah menjadikan urusan mudah itu mudah. Allah menjadikan urusan selesai itu selesai. Semudah mengatakan kun fayakun. Selesai, maka selesai sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Itu simpel dan sederhana. Tapi berulang-ulang kejadiannya kenapa tidak terbukti? Itu disebabkan karena kita kurang yakin. Yang lagi opnam di dekat rumah kami, di kantor kami ini yang sedang punya hutang 6 miliar. Saya yakin kayaknya tidak ada yang di sini 6 miliar. Kalau di tempat kita itu banyak yang 11 miliar sekian. Selesai, kurang dari 2 tahun selesai. Itu kalau dipikir pakai logika. Kenapa kami bahagia dan suka menyampaikan ini kepada Bapak Ibu? Karena itu adalah ilmu kita.
Itu rahasia para nabi, kita lebih berat untuk mempraktekkan. Kenapa kita tidak praktek? Kita lebih layak untuk yakin dengan hal itu. Kalau mereka di luar sana itu yakin bahwa ajaran Islam itu yang luar biasa, kita yang benar-benar orang Islam mestinya lebih betul-betul mendekati itu semua. Rahasia suksesnya para nabi ada 3, dan panjenengan catat dengan baik-baik. Yang pertama, yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan. Juara dalam kebaikan adalah juara kehidupan. Yang kedua, wa yata'unana raghaba wa rahaba, selalu berdoa kepada Allah. Bisa bahasa Arabnya pakai bahasa Arab, tidak bisa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Indonesia pakai bahasa Jawa. Yang penting terus panjenengan berdoa. Waktu kami perjalanan singgah di satu masjid, tiba-tiba ada orang yang sangat tua sampai jalannya itu bungkuk, tapi kelihatan seger, sehat. Saya pengen tahu, ya Allah, rahasianya apa? Ternyata ditunjukkan Allah ketika sudah selesai salat, sudah selesai zikir, dia doanya ini keras. Ya Allah, mugi-mugi waras, la ilaha illallah, mugi-mugi bergas, la ilaha illallah, mugi-mugi angsal beras, ya ilah terus. Itu mana kok lucu, lugu, lugas. Ya, mungkin nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia Allah paham, bahasa Jawa Allah paham, tapi teruslah berdoa kepada Allah. Pesan khusus bagi para ibu, bapak-bapak bertugas mengingatkan, waktu yang mustajab sekali di kehidupan kita 24 jam itu adalah sepertiga malam terakhir, kira-kira jam 3 malam. Lah ini banyak waktu oleh ibu-ibu disia-siakan gara-gara berhalangan. Saya tidak tahu ibu-ibu bagaimana di rumah masing-masing, saya hanya ngeceknya pada istri. Kalau saya bangunkan jam 3 dan dia berhalangan, di jam 3 saya berhalangan. Loh ya aku ngerti. Yang nyuruh sholat iya sopo, yang nyuruh baca Quran iya sopo. Tapi jam 3 malam itu waktu berkunjungnya Allah ke langit dunia. Jam 3 malam itu kurang lebih itu Allah menawarkan, yang berdoa akan dikasih, yang minta akan dikasih, yang minta ampun akan diampuni dosanya. Apa akan dibiarkan nganggur? Alasannya saya berhalangan. Berhalangan untuk sholat, iya. Berhalangan untuk baca Quran, iya. Berhalangan berdoa, tidak. Apakah ketika jam 1/3 malam waktunya kita minta banyak hal, sementara kita berhalangan, itu berarti berhalangan gak makan, berhalangan gak minum, berhalangan gak butuh rezeki? Enggak juga kan Bapak Ibu, wabil khusus ibu-ibu, ini waktu yang terbuang dan sia-sia Bu. Kalau saya jenengan berhalangan ya berhalangan, tapi jam 3:30 panjenengan bangun, ambil air wudhu, tidak usah sholat karena nggak boleh sholat, nggak usah baca Quran karena nggak boleh baca Quran, baca istighfar masih boleh, tapi yang terpenting tangannya terangkat terus. Ya Allah, anak-anak saya ya Allah, mudah-mudahan pinter, saleh, salihah, dimudahkan rezekinya. Ya Allah, mudah-mudahan hutangnya lunas, ya Allah, mudah-mudahan terus begitu ya. Ini yang sering kita temukan para ibu-ibu. Lagi satu lagi, kalau dengar azan, Bu, wis azan, aku kan berhalangan. Sing ngongkon sholat ya sapa? Yang nyuruh siapa? Ini bukan disuruh sholat. Selesai azan itu waktu mustajabah, maka berdoalah Bu. Begitulah ilaha illallah, panjenengan angkat tangan, robba Allah wa robba hadi da'wati tamah wa sholatil qa'imah mati Muhammadin wasilat wal fadilah wa ba'athu maqamah mahmudan ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Yang hafal doanya habis azan, setelah itu panjenengan berdoa sebanyak-banyaknya.
saya sudah tidak punya keinginan. Kalau panjenengan tidak punya keinginan, keluarga panjenengan punya keinginan. Keluarga saya sudah tidak punya keinginan. Kalau keluarga panjenengan tidak punya keinginan, bapak ibu panjenengan punya keinginan, mertua panjenengan punya keinginan, tetangga punya keinginan, saudara kita di Lombok punya keinginan, saudara kita di Palestina punya keinginan. Apakah kita akan egois mikir diri kita, mikir keluarga kita, nggak mau menyebut mereka yang butuh kita sebut? Kita punya banyak permintaan, kita punya banyak target yang kita inginkan. Mudah-mudahan itu kita ingat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebentar, memang sudah dipeseni jangan sampai lebih dari 45 menit. Dan saya hitung betul, mudah-mudahan tidak terlalu malam, karena kemarin terhitung terlalu malam katanya. Ini apa betul Bu? Iya gitu ya, jujur. Ya paling enggak jam 10 sudah selesai, alasannya besok Sabtu. Terus nek Sabtu nopo? Ya pokoknya sesuk Sabtu. Lah jenengan apa ngatur? Ya boten. Lah nopo? Iki sesuk ya Sabtu. Yang mereka besok itu bukan Sabtu, ketahuilah bahwa ini malam Sabtu atau Jumat malam, itu sama mawon gitu ya. Tapi kita ingin tiap bulan hadir di sini seperti tadi yang diinginkan Bapak Kepala Desa, ajak yang dari jauh di WA, di telepon, di SMS, ajak dia, umpama dengar sekali itu mendapatkan solusi, alangkah bahagianya kita. Kita ini alhamdulillah nggak banyak yang punya masalah seberat mereka yang di luar sana. Yang datang ke tempat kami biasanya kami tanya, sudah nyoba apa Bapak Ibu? Jawabannya itu kadang bikin geleng-geleng dong. Saya sudah nyoba tali, berhasil gagal. Karena belantarnya putus. Ada ya? Sudah nyoba apa lagi? Saya sudah nyoba tidur di atas rel. Lalu hasilnya kan masih hidup. Lalu terus gimana kok masih hidup? Ya waktu kereta mau jalan kita ditarik. Ada yang sudah nyoba masuk ke dalam sumur. Alhamdulillah, sumurnya asap. Ternyata ada yang ngawi minum baygon 3/4 gelas. Alhamdulillah begitu sebelum kehilangan kesadaran, nelpon istrinya, Bu aku minum baygon. Lah kok ngomong lah ya? Ini ada bunuh diri kok laporan. Lah dicari sama istrinya, sudah di pinggir jalan. Langsung dibawa ke rumah sakit, tertolong. Kami ketemu di Magetan itu waktu itu cerita. Sekarang kalau cerita lagi ketemu, pengen nyoba lagi baygon, kapok. Ternyata baygon ini gak enak. Nah, memang dari dulu juga gak enak, sekarang juga gak enak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit bermanfaat, monggo dipun praktekkan, mugi-mugi manfaat, maslahat dan masalah panjenengan semua diangkat oleh Allah SWT, diselesaikan dan dikabulkan seluruh hajat-hajat panjenengan. Allahumma amin. Anakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Kiai Haji Umar Fakhruddin atas tausiah wajangan-wajangan ataupun nasihat-nasihatnya. Semoga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kita praktekkan dalam keseharian kita, dan juga bisa menjadi solusi atas segala masalah-masalah kita. Kemudian memasuki acara sebelum terakhir, karena acara terakhir penutup ya, kita bagi durpres lagi. Ingkang ngantuk-ngantuk monggo melek rumiyin. Kepada Pak Cito, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk durpres yang sesi kedua. Tadi kita sediakan yaitu daftar hadir. Dan durpres kali ini dipersembahkan oleh jasa pemotongan hewan Bapak Supri, yaitu 10 kg ya, kita bagi menjadi 10 voucher masing-masing 1 kilo.
Untuk yang tadi sudah satu ya. Yang dua ini kami ambil yang paling awal datang. Untuk bapak itu atas nama Bapak Sarti. Ini yang paling awal datang. Mas tolong Pak Karyanto, tolong berikan. Pak Sarti ini yang paling awal datang. Kemudian untuk ibu-ibunya yang paling awal datang itu adalah Ibu Marfuah. Jadi penghargaan dari panitia kepada jenengan yang datang paling awal. Moga-moga bulan depan bisa ngasih yang 5 paling awal. Berarti door prize-nya lebih banyak. Kok renek si Amin ya? Berikutnya kita masih punya. Kemudian yang tadi sebelum sholat Jumat sudah membaca surat Al-Kahfi. Ya berarti malam Jumat, jadi habis maghrib sampai Jumatan tadi. Coba ibu-ibu, kok banyak ya? Bapaknya satu tok nih, berarti langsung. Ibu-ibunya perlu dites nih berarti. Saya ini kok Pak. Bapaknya. Untuk ibu-ibunya yang umurnya di atas 50, berarti yang di bawah 50 diturunkan angkat tangannya. Masih tinggal satu atau dua? Oke, 55 tinggal satu. Oke, monggo. Bu yang pakai jilbab napa nih kok? 60 ada. Wah, di luar ada yang umurnya 60 membaca Al-Kahfi. 3. Wah. Pak Mis, bijing nek pados napa sponsor sing kathah malih nggih. Dadi ben saged anu. Pripun iki berarti? Di atas 60. Tadi sudah 60 ya? Di atas 65. Di luar ada berapa? Tidak ada. 63. Berarti ini berapa? Itu 2. Jadi luar biasa, beliau yang sudah berumur 63 masih semangat untuk membaca surat Al-Kahfi. Berikutnya soal kok entek iki. Oke, bapak-bapaknya, tadi di umur 50 hanya satu. Saya turunkan di atas 40 tahun. Yang sudah baca Al-Kahfi 40 tahun ke atas. Bapak-bapak, khusus bapak-bapak. 2. Betul? 1, 2, 3. Pas, Pak. Pak mungkin dia oleh voucher, Mas. Jeruk makan jeruk berarti ya. Berikutnya ini tadi kami buka yaitu dari klinik bidan Ibu Siti. Tadi ibu hamil tidak ada yang datang,
Nah, ini kita tawarkan ke khusus ibu-ibu ya. Ya. Terus Pak Khairul. Jadi bagi ibu-ibu yang kami tunjuk nanti ya, kita kasih pertanyaan. Nanti ini ada vouchernya tidak ada, nanti kita catat saja siapa orangnya. Itu periksa gratis di Bu Bidan, ya, Bu Bidan Siti. Tidak harus ibu hamil, ya. Maksudnya kan khusus ibu-ibu, jadi tidak harus periksa kehamilan maksudnya ya. Yang paling dekat dengan balai desa, Keletan Saomah. Piye? Wangi pertanyaannya piye? Paling dekat dengan balai desa. Nah. 2 3 ini berarti pripun Bu? Apa ya telu kabeh itu lho maksudnya. Oke, tolong dicatat Pak Kal, sana namanya siapa 3 orang itu. Jadi nanti waktunya terserah ya. Nanti kita catat namanya, kemudian nanti kita serahkan ke Bu Bidan untuk nanti kapanpun jenengan periksa ke sana, bukan hanya periksa saobate, ya. Kemudian yang paling terakhir ini adalah dari Pasir Intan, Pak Mesiran, dari Ketua Panitia. Itu adalah 1 ring pasir. Senilai berapa Pak Mes? Oh. Apa ini pertanyaannya ya? Bagi yang malam hari ini hadir bersama suami istri dan anaknya, angkat tangan. Oke, Yora kurang akal gitu. Yang anaknya di atas 3, yang ikut, anaknya 3 ikut. Ada berapa yang angkat tangan? Belakang 1. Tadi berapa? 3 ya? Saya naikkan. Anaknya yang ikut ke sini 4. Belakang kalah, berarti menang sing arep. Nah, ya. Jadi kita mengapresiasi bagaimana sulitnya mengajak istri dan anaknya. Tolong dicatat, Pak Mungin ini. Isobar Pak Kire ya gitu. Jadi Bapak Ibu, jadi alhamdulillah pembagian door prize sudah selesai. Sekali lagi mohon doanya dari Bapak sekalian agar pengajian ini nanti bisa berjalan setiap bulannya di Jumat kedua. Kemudian juga mohon doanya kepada semua sponsor dan tentunya juga jenengan semua yang hadir di malam hari ini untuk berdoa ya. Barakawahi wa ahli wa mali, barakawahi wa ahli wa mali, barakawahi wa ahli wa mali. Ya Allah, barakailah semua yang hadir pada malam hari ini dan para sponsor. Semoga keluarganya bisa menjadi sakinah, mawadah, warahmah, dan tentunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kami mewakili dari panitia pembagian door prize, kami mohon maaf apabila dalam pembagiannya kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, dan dari saya pribadi apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Bila itu berdaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian, tiba kita di penghujung acara yaitu penutup. Maka mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari pembawa acara mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian sebelum kami tutup ada titipan pesan kepada seluruh panitia, mohon untuk tidak pulang dulu. Mungkin ada bagian surprise. Mungkin. Kami akhiri subhanaka rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.